Oke, Pak Maruf, kita mulai ya. Mana teman yang lain? Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk siang hari ini kita akan melanjutkan workshop kita untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Tadi pagi sudah ada beberapa yang sudah menampilkan ya LK 21 ya, LK 21. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke presentase atau silakan. Bahwa pola yang saya bikin ini, kalau saya jahit sudah berat. Mohon bertanya, Pak. Ya. Siapa yang tanya? Tidak ada sih. Siapa yang tanya? Ya, kalau dari hasil. Kalau misalnya saya berpikiran, kalau soal misalnya, supaya analoginya seleksi salah yang dilakukan itu kalau dilihat permasalahannya itu hampir mirip-mirip. Kalau kita di sini siapa? Jadi permasalahannya itu hampir mirip mengenai siswa. Di pola polis ada perubahan, ya kan? Karena boleh jadi teori yang dipahami oleh pembuat desain awal mahasiswa itu berbeda dengan pola. Coba Sulfikar diulangi dulu. Tadi ada. Jadi kalau saya melihat dari hasil seleksi permasalahan ini, yang saya lihat itu jadi permasalahannya hampir mirip gitu, permasalahan. Jadi keempat permasalahan yang saya seleksi itu, nah kalau ditarik kesimpulannya itu permasalahannya ya itu saja gitu. Misalnya contohnya seperti metode mengajar, dan larinya metode mengajar begitu. Kalau permasalahan yang ada ini yang saya seleksi atau saya analisa gitu. Ya, jadi Pak Sulfikar memang nggak jauh deh ya. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang kita kalau kita fokusnya hanya pada permasalahan siswa begitu Pak. Iya. Kan sebenarnya kan permasalahan-permasalahan yang kita angkat itu untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa atau permasalahan siswa atau peserta didik ya. Jadi tidak ada yang lain, kan tujuan kita melakukan pembelajaran adalah memperbaiki permasalahan yang ada di siswa itu yang kita pecahkan. Makanya pernah saya sampaikan bahwa itu yang membedakan antara pengajaran dan pembelajaran. Ya, pernah saya sampaikan di sini tuh. Antara pembelajaran dan pengajaran, bahwa pembelajaran itu yang bagaimana siswa itu bisa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Biar bagaimana baiknya guru mengajar atau siswanya tidak melakukan pembelajaran, kan tidak ada apa-apanya. Ya, jadi memang permasalahan-permasalahan yang muncul itu tidak jauh di sekitar itu, seperti misalnya saya sampaikan tadi tentang hasil belajarnya, motivasinya, kemudian tentang kehadiran, kemudian mungkin ada kenakalan atau apa, kan permasalahan-permasalahan siswa yang muncul tidak jauh dari situ. Kemudian untuk mengatasi di pembelajaran kan yang kita batasi ini mengatasi masalah siswa yang ada di pembelajaran.
ya. Batasi bahwa siswa yang di pembelajaran itu kan hanya apa namanya? Ya, bagaimana caranya itu bisa dalam bentuk model, bisa bentuk metode, bisa medianya, ya medianya juga terbatas ya, hanya terbatas saja media yang bisa kita jangkau, misalnya menggunakan misalnya apa namanya Infokus misalnya, sementara di sekolah tidak ada media Infokus misalnya, ya aplikasinya saja. Iya. Oke, kedengaran Pak Sulfikar? Ya, kedengaran Pak. Oh ya, kedengaran. Ya, Karena di sebelah ini ada juga ujian, jadi saya mau maafin. Oke, jadi itu ya. Jadi tidak apa-apa. Coba Sulfikar bisa ditampilkan mungkin punyanya, di-share. Kebetulan ini saya masih bingung Pak tentang permasalahan yang mau saya angkat. Nanti saya belum memfikskan mana yang mau saya ambil. Iya, enggak apa-apa, proses saja. Jadi Biar makanya satu kalau sampai saya. sekarang saya belum melakukan wawancara terhadap narasumber begitu. Kalau narasumbernya nggak apa-apa Pak Sulfikar, sebenarnya yang lebih kuat sebenarnya itu adalah studi literatur dibandingkan dengan wawancara. Kalau wawancara kan bisa saja belum bisa misalnya belum di apa namanya ya, sebenarnya lebih kuat itu sebenarnya ya apa namanya studi literatur daripada wawancara. Ya, wawancara kan pribadi kemudian itu kan belum dipertanggungjawabkan hanya secara lisan. Kalau dalam bentuk jurnal atau literatur itu kan sudah dipertanggungjawabkan minimal hasil penelitian. Ya, tetapi karena di sini kita disuruh wawancara ya nggak apa-apa. Itu juga salah satu metode untuk mencari informasi tentang apa yang kita hadapi dan apa yang dihadapi oleh siswa kita. Ya. Nah. Oke, maksud saya supaya Sulfikar apapun misalnya Anda buat itu bisa kita lihat apakah hanya masalah saja, kan tinggal ngopi kemarin apakah sudah cocok itu yang dari titik 14 itu apa 14 kalau tidak salah ya yang kemarin. Nah, itu saja dulu kita lihat apakah sudah sesuai. Kan teman-teman muka tadi itu yang lain banyak juga yang tidak sesuai, belum match antara masalah yang dipilih dengan apa namanya akar masalahnya. Jadi kalau tidak dilihat nanti salah jalan lagi, apalagi besok presentasi. Oke, Pak Sulfikar, kalau bisa ditampilkan saja apa yang ada di situ. Minimal Sebentar, apa Pak. yang sudah di-copy ya. Ya, ini kebetulan baterainya lagi lowbat, saya ambilkan dulu. Oh iya. Oke, yang lain, mungkin ada yang lain yang belum, atau Andi Asran dulu. Silakan Andi Asran. Ditampilkan punyanya dulu, Andi Asran. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ingin saya Sudah kelihatan Pak? Ya. Oke, untuk masalah terpilih yang pertama yaitu minat baca peserta didik rendah. Karena penyebab masalahnya di sini penanganan budaya literasi bagi peserta didik masih kurang. Dari berbagai kajian literatur, yang pertama Kiani dan Laksono tahun 2019 itu guru sebagai teladan literasi. Yang pertama berperan aktif dalam tim literasi sekolah. Yang kedua mengembangkan lingkungan kaya teks. Berperan aktif mengembangkan lingkungan sosial dan afektif. Berperan aktif dalam mengembangkan lingkungan akademik yang literat.
Literatur yang kedua yang saya ambil yaitu buku dari Pak Agung Prihatmojo dan Rohmani tahun 2020. Itu pengembangan model pembelajaran UMI. Itu pengembangan model pembelajaran kooperatif berbasis literasi berkarakter dengan game UMI. Yang ketiga, buku oleh Sophie Dewayani dan Siti Syariah Kamila Indriati Ayesa Avanti tahun 2019, yaitu literasi dalam pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kecakapan abad 21. Dan yang terakhir, jurnal melalui gerakan literasi sekolah dengan pojok baca asri dan perpustakaan dinding sekolah. Terus dari hasil wawancara, kepala sekolah memberikan alternatif solusi. Itu yang pertama, penataan perpustakaan diperbaiki, koleksi buku bacaan ditambah, penekanan budaya membaca, memasang slogan penting terkait literasi, menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dan dapat menguatkan minat baca peserta didik, seperti pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, dan lain-lain. Di teman guru Ibu Lindawati, SSIG RMPD, memberikan alternatif solusi menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Kalau Ibu Lili Suryani menggunakan strategi pengajaran dengan mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok, dengan mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi orang lain, akan mendorong peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri mereka serta meningkatkan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Terus dari pakar, kajian ditandai oleh SPDMSI, ia memberikan alternatif solusi. Yang pertama, mengoptimalkan sarana dan media pembelajaran, menggunakan model pembelajaran yang inovatif, melakukan pendekatan secara teoritis, menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Setelah melakukan analisis alternatif solusi, maka mengambil kesimpulan untuk menggunakan pengembangan model pembelajaran kooperatif berbasis literasi berkarakter dengan game UMI. Alasan memilih model pembelajaran ini berbasis literasi berkarakter sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi di sekolah. Kelebihan, memberikan tantangan ke peserta didik untuk menemukan pengetahuan dan pengalaman yang baru, menggunakan literasi materi teks sebagai bekal untuk menjawab pertanyaan pada game UMI, konsep belajar sambil bermain, sehingga peserta didik termotivasi untuk memenangkan game. Pembelajaran UMI ini mempunyai karakteristik yang menyenangkan karena menggunakan permainan sebagai pembelajaran. Game ini menggunakan singkatan kata-kata dalam pertanyaan sehingga penggunaan atau penguasaan kosakata sangat diperlukan dalam game ini. Terciptanya budaya literasi bagi peserta didik. Kekurangannya membutuhkan cukup waktu untuk menyiapkan pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan cukup waktu dalam penerapan terhadap guru dan peserta didik. Mungkin satu dulu Pak atau bagaimana? Ya, satu aja dulu, satu juga ada dulu. Satu dan oke. Ada yang mau tanggapi atau memberikan masukan ke temannya? Saya persilakan. Ada? Oke, kalau tidak ada,
mungkin di anu ya, pertama dulu di akar penyebab masalahnya tidak perlu ditulis lagi di sini nak. Yang minat baca peserta didik rendah oleh disebabkan oleh Langsung langsung penanaman budaya literasi bagi peserta didik masih kurang. Oke, kemudian nanti jadi ini kan diidentifikasi di sini, identifikasi di sini nanti alternatif solusinya. Jadi kan sini ada beberapa buku atau berupa literatur. Jadi bukan hanya satu ya, bukan hanya satu satu ini misalnya ini game WMI misalnya. Mungkin ada yang lain berdasarkan literasi ini, mungkin ini satu, nanti ada yang kedua, nanti dipilihkan, ini namanya alternatif. Ya, alternatif solusi. Kalau satu bukan alternatif namanya. Ya, mungkin ada lagi yang kedua berdasarkan studi literaturmu, kan ada beberapa ini. Ada beberapa setelah studi literatur itulah yang kemudian ada wawancara. Kalau ini mengenai apa ini sama ya, diidentifikasi. Pembelajaran di sini pembelajaran berbasis proyek apa tuh ada tadi buku ketiga ya, buku ketiga. Literasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Iya. Untuk meningkatkan. Lihat di situ. Jadi bukan hanya satu itu. Jadi kalau bisa dua, minimal dua ya. Kalau satu itu bukan ini. Oke, saya kira begitu Pak Andi Pak ya. Jadi sudah ini. Mungkin Pak Sarip ada tambahan Pak Sarip. Iya. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apalagi namanya minat baca peserta didik rendah, penanaman budaya literasi bagi peserta didik masih kurang. Ya. Jadi ya jelas begini Pak, dengan hasil analisis alternatif solusi yang perlu Pak Andi tekankan bahwa selalu kita mengarah yang ada di pikiran kita nantinya Pak, setelah PBM ini terjawab ini masalah. Ya. Jadi perlu apalagi namanya, tentu ada instrumennya nantinya. Ya. Tentu ada instrumen yang akan kita berikan kepada siswa sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas nantinya, yaitu yang perlu kita pikirkan ya. Kemudian model pembelajaran seperti ini itu harus apalagi namanya sesuai dengan langkah-langkah dalam pembelajaran berdasarkan apalagi namanya dengan tidak melupakan sintaksnya itu atau langkah-langkah dalam pembelajarannya. Ya, karena setiap model itu pasti ada langkah Pak, ada sintaks yang harus kita lakukan sehingga model pembelajaran itu dapat terlaksana dengan bagus. Itu Pak yang perlu kita pikirkan nantinya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, yang jelas hasil setelah kita melaksanakan pembelajaran harus terjawab ini masalah. Ya, harus terjawab ini masalah Pak. Itu tujuannya di dalam apalagi di pembelajaran ini, karena kita mengangkat ini masalah ya, mengangkat ini masalah karena itu akan kita selesaikan nanti pada saat kita melaksanakan PBM atau PPL. Nah, makanya itu yang harus kita perhatikan. Mengenai literasinya barangkali Pak, saya kira sudah cukup seperti sarannya Pak Supriyadi tadi. Saya kira itu cukup bagus ya, sudah lumayan. Jadi harus disesuaikan dengan apalagi namanya sebanyak mungkin kajian-kajian literatur, kemudian masukan-masukan dari hasil wawancara, ya itu juga perlu dipertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan. Ya, jadi tentu keputusan yang Bapak ambil ini
adalah keputusan berdasarkan masukan dan kajian literatur. Ya. Nah, kemudian yang berikut, ini kan memang sebaiknya kalau kita memilih suatu model pembelajaran, ya tentu yang banyak kelebihannya itu yang lebih bagus dan sedikit mungkin kekurangannya. Jangan lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Berarti model pembelajaran seperti itu kurang efektif di dalam penerapannya nantinya. Saya kira dari saya Pak demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak masukannya. Oke, Pak Andi mungkin sudah dulu ditutup, yang lain tidak. Ya, stop. Izin stop share Pak. Terima kasih. Siapa lagi yang mau tampilkan? Sudah siap Pak Alfian? Belum Pak, masih kurang 2 Pak. Belum full. 2 masalah Ya, belum selesai. harus ditampilkan dulu supaya dilihat. Toh? Iya. Minimal dulu masalahnya yang dari LK 1.4 ya, itu mungkin harus dicermati betul itu. Karena kalau salah menentukan di situ akan salah seterusnya, ya. Iya. Oh, Pak, gimana sekarang enggak Pak? Iya, tampilkan aja dulu. Iya. Bentar. Izin share screen. Iya. Ini hasil kerja saya mungkin seperti ini Pak. Yang nomor 1, masalah yang saya pilih motivasi belajar siswa rendah dalam teori produktif. Oke. Akar penyebab masalah, strategi mengajar guru kurang menyenangkan. Kajian literatur, pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, tingginya minat belajar. Adanya keterlibatan penuh perhatian peserta didik yang tersirat, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas, tidak berminat, jenuh, bosan, suasana pembelajaran monoton. Pembelajaran tidak menarik siswa. Jika siswa sudah menanamkan hal ini pada pikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan tingkat waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Nah, untuk kajian literaturnya dari Nur Seto dari 2011, linknya ada di situ. Untuk yang kajian kedua, saya memilih dari cara pengelolaan kelas, merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan sebagai sumber bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas, guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Terus, saya searching dan menemukan model blended learning, yaitu kombinasi media pelatihan yang berbeda dengan teknologi yang berbeda, teknologi, kegiatan, dan jenis acara untuk membuat program pelatihan yang optimal untuk audiens tertentu. Istilah blended tak berarti bahwa pelatihan yang dipimpin instruktur tradisional sedang dilengkapi dengan format elektronik lainnya. Di konteks buku blended learning, program menggunakan berbagai bentuk e-learning mungkin dilengkapi dengan pelatihan dalam instruktur format langsung lainnya. Mungkin dari pendapat saya sendiri Pak, kalau mengajari teori produktif itu saya mengajari, setelah itu petugasan, mengajari, memberikan contoh tugas, dan belum ada suatu praktek, belum ada prakteknya sama sekali. Jadi untuk menggambarkan saja bahwa ini adalah rangkaian seperti itu. Oke, hasil wawancara dari guru. Penyampaian guru kurang menarik, tidak dilibatkan siswa dalam proses pembelajaran KBM. Jadi guru harus menyiapkan media pembelajaran semenarik mungkin.
dan memperhatikan cara mengajar guru, harus selalu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya. Jadi solusi yang baik untuk model pembelajaran yaitu model PBL. Untuk teman yang satunya lagi juga menyarankan model pembelajaran yang cocok dikhususkan untuk menyampaikan teori produktif yaitu problem based learning. Misal pada teori pneumatik langsung diberikan soal bagaimana mesin konveyor dan alat pemindah barang bekerja sama sehingga siswa dituntut untuk berpikir dan menemukan solusi. Seperti itu. Untuk kepala sekolah belum, karena ada IHT itu Pak, ikatan pelatihan kurikulum, belum sempat saya wawancarai. Nah, kalau dari pakar dosen peserta didik belum mengetahui apa yang menjadi hal yang penting bagi dirinya. Guru harus bisa melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik gaya belajar maupun belajar siswa, sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, ini solusinya belum tahu model pembelajarannya seperti apa. Jadi saya di sini analisis saya mungkin saya memakai blended karena media pembelajaran teknologi konvensional dan secara komputer dan menggunakan media pembelajaran teknologi misalnya seperti PPT di dalam kuisis kayak gitu. Jadi setelah ada penjelasan dari materi langsung bawahnya ada uji soal. Jadi setelah menjelaskan langsung siswa disuruh menjawab soal pertanyaan seperti itu. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi siswa, membuat siswa fokus dan rileks. Keterangan memakan waktu pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran yang menyenangkan ini mungkin di awal pembelajaran dikasih yel-yel, terus pertengahan pengajaran dikasih ice breaking, kayak gitu, evaluasi pembelajaran, dikasih motivasi ke depannya seperti apa. Cara pengelolaan kelas dapat meningkatkan kerjasama tim dalam kelompok, memberi kesempatan siswa bertanya, dan siswa harus bisa membuat siswa fokus dalam setiap penjelasan. Kekurangannya membutuhkan tenaga ekstra, seperti itu mungkin. Untuk pembelajaran menggunakan model blended learning, ada teori produktif. Media pembelajaran menarik, siswa tidak gampang bosan, siswa mempunyai gambaran, siswa dapat fokus dalam pembelajaran. Ya, kekurangan metode pembelajaran masih konvensional, menggunakan banyak media pembelajaran. Ya. Mungkin seperti ini saja masalah yang pertama, Pak. Apakah ada komentar dari masalah saya ini? Oke, makasih Pak Alfian. Jadi motivasi belajar siswa rendah dalam teori produktif, ya. Berarti ini materinya produktif, teorian ya. Teori. Teori. Model pembelajaran yang dipilih solusi adalah blended learning. Ya. Motivasi belajar siswa rendah dalam teori produktif strategi. Kalau strategi mengajar guru kurang menyenangkan, bagaimana solusinya ya? Dapat nilai sama. Ya. Kalau ini kan ada model apa? Ada model yang ini. Yang karena ini kan kurang menyenangkan. Ya. Apa istilahnya Pak Sarip? Saya lupa Pak Sarip. Yang pembelajaran yang menyenangkan itu apa? Oh iya Pak. Apa? Iya. Inovatif. Ada model itu, model tertentu yang untuk. Iya betul ya. Pak. Saya juga lupa. Model saya lupa ini apa model.
biar menyenangkan. Iya. Nanti dicari ada model khusus itu. Kalau blending nggak ada anunya. Kalau blending itu kalau misalnya tadi mensiasati tatap muka sama apa namanya dengan e-learning itu bisa blended. Tapi ini motivasi belajar siswa rendah dalam teori produktif. Ya mungkin bisa ini ya strategi apa istilahnya. Yang terakhir itu menyenangkan. Jadi ada pembelajaran inovatif. Bukan pakem itu Pak, pakem. Ya pakem. Dia Pakem. coba lihat pakem itu apakah dia masuk model atau strategi. Ya coba cek nanti Pak ini. Dicek itu pakem ya. Ya pakem itu. Pembelajaran apa itu Pak anunya kepanjangan itu. Ya. Ada kreatifnya ya, ada kreatif, inovatif ya. Nah, nanti cari di Google. Paikem, ya paikem. Ya. Paikem Paikem, Pak, ya, pembelajaran paikem. Inovatif, kreatif. Aktif, kreatif. Nah, Yang jelas itu M-nya menyenangkan itu. iya, menyenangkan. Nah, Paikem. iya. Paikem, cari itu ya. Apa nanti cek apakah dia masuk di strategi atau model. Ya, nah, dicek itu. Nah, nanti cari teorinya tentang itu, tentang Paikem itu, karena ini berhubungan tentang strategi mengajar guru kurang menyenangkan, ya. Nah. Nanti kalau misalnya dia masuk strategi, tulis strategi mengajar guru kurang menyenangkan. Nah, itulah mungkin yang saya anukan nanti eksplorasinya juga nanti dicek saja di Google pas pakai Paikem. Oh, jadi ada 2 kata kunci di situ, motivasi dan Paikem. Ya. Ya. Motivasi dan Paikem. Ya, dicari di situ yang literatur yang berhubungan itu, hubungan antara motivasi atau bisa tulis motivasi and Paikem. Ya. Motivasi dan Paikem. Nah, itu ada nanti ada cari itu kemudian nanti ini jelasnya juga nanti jadi sudah ada di kepalanya Pak Alfian bahwa mau menggunakan nanti strategi pembelajaran Paikem ya. Apa itu Paikem? Nanti dicari literaturnya. Kalau blended kurang pas kalau akar masalahnya seperti itu. Karena akar masalahnya ini adalah kurang menyenangkan ya. Perlu iya. Kalau blended apa yang monoton, Pak. Oke. Itu aja ya. Yang penting Ya, jelas dulu itu, yang penting jelas apa yang dicari. Kemudian kalau wawancara sebenarnya tidak perlu juga terlalu banyak yang diwawancarai, yang penting apa namanya ya. Yang penting iya ada 1-2 ya. Nggak harus ada ahli ada apa ya. Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, itulah aja ya. Jadi yang penting alurnya itu yang dijelaskan. Atau saya kasih lihat dulu di bawah. Hanya saya mau lihat akar penyebab sama ini. Supaya ya. Kesulitan siswa dalam pembelajaran produktif. Guru kompetensi pedagogik kurang. Kompetensi pedagogik kurang. Kalau kompetensi pedagogik kurang itu nggak bisa diselesaikan dengan model, nggak bisa diselesaikan ya. Dicari juga itu ya. Itu kalau kesulitan dalam pembelajaran, kesulitan apa ini? Harus dijelaskan kesulitannya apa. Kesulitan memahami kepembelajaran, kesulitan apa. Kemudian guru kompetensi pedagogik guru kurang, itu hanya bisa dilakukan dengan PPG. Ya, atau pelatihan-pelatihan yang lain nggak bisa diselesaikan di di kelas, nggak bisa diselesaikan di kelas
Oke, ya dicari dulu itu, dicari. Atau ada masukan Pak Sarip dulu, kasih naik Iya. dulu supaya ada masukan Pak Sarip. Ini Pak. kesulitan apa? Ini Iya. kesulitan siswa dalam pembelajaran produktif. Iya. Iya. Silakan Ini Pak Sarip, mungkin ada masukan betul Pak itu, Sarip. Pak. Iya. 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 Betul ini yang kedua Pak, bahwa makanya kemarin itu selalu saya memberikan gambaran bahwa masalah yang kita angkat dengan akar masalah itu harus terjawab melalui PBM nantinya. Jadi itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Ya, jangan sampai masalah yang kita angkat setelah kita melaksanakan pembelajaran itu tidak bisa terukur. Tidak bisa terukur apa terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada saat PPL. Padahal harapan kita mengangkat masalah itu dengan akar masalah itu harus terjawab nantinya pada saat kita melakukan PPL. Ya, maka itu seperti disampaikan Pak Supriyadi tadi bahwa memang masalah pedagogik itu kayaknya susah terjawab melalui PBM di kelas. Ya, karena itu memerlukan pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menambah menambah bagaimana memperbaiki cara mengajar guru. Jadi padahal dalam kegiatan pelaksanaan PBM itu kan tidak ada bagaimana guru itu diberikan pembelajaran untuk memperbaiki cara mengajarnya. Ya, karena kita yang pelakunya. Tidak mungkin siswa yang menegur kita yang memberikan contoh bahwa seperti ini. Ya, itu barangkali salah satu pertimbangan kenapa katakan bahwa masalah pedagogi itu perlu kita tinjau kembali, Pak. Ya. Kemudian di kolom ketiga itu di akar masalah sebenarnya harus ada kaitannya dengan model pembelajaran misalnya. Ya, kalau misalnya model yang kita pilih itu ya harus kita lihat apakah model pembelajaran itu sesuai dengan masalah yang akan kita angkat, yang akan kita selesaikan nanti pada pembelajarannya pada saat kita melaksanakan PBM, atau paling tidak pada pelaksanaan atau rencana aksi pada pembuatan rencana aksi nanti kita tidak kesulitan untuk memasukkan untuk memasukkan ke dari hasil analisis solusi ini, ya, alternatif solusi. Karena ini harus masuk di RPP, Pak. Apa yang kita ambil hari ini, apa yang kita hasil analisis kita, itu harus kita tuangkan nanti di dalam RPP. Apakah itu model, apakah itu strategi, atau misalnya pendekatan pembelajaran. Itu harus tertuang di dalam RPP nantinya. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa kalau misalnya model, tentu kita jangan lupakan sintaksnya, Pak, di dalam membuat skenario pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran nantinya. Saya kira dari saya, Pak, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Pak Sarip berikan saran untuk nomor 2 ini supaya lebih aja. Pak Sarip, apa kira-kira yang ini? Karena kalau kesulitan siswa umum sekali tuh. Siapa tahu hanya kurang uangnya atau apa, kesulitan juga itu. Kesulitan apa? Kesulitan belajar atau apa? Ya, apa kira-kira itu? Ya harus, makanya saya katakan itu harus jelas di situ anunya, Pak. Iya, masalahnya dulu harus kita perjelas. Kesulitan dalam menangkap materi atau kesulitan dalam memahami materi atau kesulitan dalam apa ya. Jadi harus jelas di situ, Pak. Jadi kita ambil satu masalah di situ yang jelas. Dan real. Misalnya kesulitan siswa dalam memahami atau ya memahami pelajaran, ya pelajaran produktif misalnya. Ya. Jadi itu harus kita perjelas di situ, Pak, supaya jangan meluas, jangan mengemban di situ, jangan luas. Jadi kita persempit masalahnya supaya nanti kita bisa, ya, supaya kita tidak
terlalu jauh kita berpikir. Misalnya apa kesulitan siswa memahami materi pelajaran, ya, memahami materi pelajaran. Nah, ini terkait dengan misalnya ada Mata kuliah apa? Gambar bentuk. Oh, itu dosennya tadi. kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran. Nah, tentu akar masalahnya bisa berasal dari guru, ya, mungkin karena tidak sesuai dengan metode atau strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Itu bisa terukur itu, Pak. Oh iya. Ya, karena pada saat kita melaksanakan memperbaiki model atau memperbaiki media pembelajaran, karena intinya bagaimana siswa itu mudah memahami materi yang akan kita ajarkan. Tentu bisa kalau misalnya perbaikan model atau metode, atau misalnya perbaikan dengan dengan memperbaiki media pembelajaran atau membuat media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu tertarik. Nah, kalau misalnya siswa tertarik, tentu mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Saya kira itu, Pak, yang bisa kita masukkan. Harus jelas ya, Pak Alfian. Oke, ketiga coba ketiga. Guru kurang inovatif dalam pembelajaran. Oh, ini ya. Ini masalahnya nih bukan dari siswa ini, Pak. Coba guru kurang inovatif dalam pembelajaran. Mungkin kalau misalnya guru kurang inovatif dalam pembelajaran, bisa saja yang itu menjadi akar masalah ya. Itu menjadi akar masalah. Apa masalahnya kalau misalnya karena biasa kalau kurangi media? Iya. Apa biasa yang menyebabkan kalau kurang media pembelajaran yang digunakan? Ceramah, Pak. Ya, semestinya yang di atas tadi yang kesulitan belajar siswa tadi itu bisa menyebabkan ini ya, nanti ujungnya nanti media karena guru kurang inovatif dalam pembelajaran. Salah satunya adalah nanti kajian literaturnya adalah media yang inovatif atau media yang interaktif, ya. Jadi nanti yang apa namanya tadi yang nomor 2 itu, ya, yang nomor 2 tadi kesulitan ini guru kurang inovatif, yang nomor 1 tadi itu, ya, ini yang nomor 2 sorry. Ya, kesulitan siswa dalam pembelajaran. Apa tadi sarannya Pak? Kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran. Itu karena misalnya media yang digunakan oleh guru belum multimedia misalnya, ya, hanya media sederhana, ya, belum inovatif. Artinya guru menggunakan media sederhana. Nanti solusinya itu menggunakan misalnya multimedia, ya. Iya, Pak. Ya. Jadi apa hubungannya tadi dengan 2 dan 3? Jadi permasalahan ini yang nomor 3 itu jangan permasalahan guru, ya, permasalahan siswa. Ya, permasalahan siswa. Saya ambil yang ini gimana? Gaya belajar siswa belum terakomodasi. Gaya belajar siswa belum terakomodasi. Belum terpenuhi. Iya, mungkin. Susah nanti itu ini. Kalau gaya belajar siswa belum terakomodasi dalam pembelajaran. Ya bisa, tetapi itu nanti hasilnya ke multimedia ya. Karena kalau multimedia gaya belajar siswa itu bisa terakomodasi semua. Gaya belajar kinetik apa ya. Oke. Yang dibawa dulu tadi nomor ini guru kurang inovatif dalam pembelajaran. Kalau mau larinya bisa saja ke ini
model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum inovatif. Ya, model pembelajaran yang oleh guru belum inovatif. Tapi harus diganti di sini, diganti nomor 3 masalahnya. Oh iya. Iya. Apa kira? Bukan itu, bukan. Bukan ya? Undo dulu, undo. Dihapus itu yang ya. Model Dihapus itu, pembelajaran. dihapus ini yang guru kurang inovatif. Dihapus, dicarikan masalah yang berhubungan dengan siswa. Ya yang Atau tadi itu bisa Pak. juga barangkali Pak dibalik. Ya misalnya kalau misalnya guru kurang inovatif, apa dampaknya terhadap siswa? Nah itu bisa dijadikan, itu bisa jadi masalah siswa. Kalau misalnya guru kurang inovatif dalam pembelajaran atau kurang kreatif dalam membuat media dan atau memilih metode, itu apa dampaknya terhadap siswa? Nah, itu dampak itulah yang kita jadikan masalah. Ya bisa kita balik seperti itu, Pak. Jadi misalnya seperti tadi, karena guru kurang inovatif terhadap pembelajaran sehingga minat siswa atau motivasi belajar siswa itu menurun atau kurang. Iya. Nah, bisa. Berarti nomor 3 itu motivasi belajarnya kan Ya, siswa bisa jadi. kurang. Ya, jadi Akar jadi masalahnya kan guru kurang inovatif dalam pembelajaran. jadi bisa kita Tulis saja balik langsung seperti situ, itu, Pak. lebih mudah gitu. Tulis saja langsung Lebih situ. mudah itu terukur, Pak. Ya, Nah. tulis itu menjadi kurang inovatif dalam pembelajaran. Itu yang menjadi Jadi akar masalah. Nah, akar masalah Copy itu. di situ, itu menjadi akar masalah. Guru kurang inovatif dalam pembelajaran, di copy ke kolom 3. Iya. Di copy Pak. Guru ya, copy ke kolom 3 ya. Kemudian tadi sudah benar Mi, ganti itu, hapus itu. Jangan tulis itu, bukan yang dampak tadi. Oh iya. Ya, motivasi siswa rendah. Motivasi belajar. Ya, motivasi belajar siswa rendah. Itu kan dampaknya terhadap siswa, Pak. Tuh. Iya, Ya. dampaknya kan Nah, paling-paling bisa juga- ujung-ujungnya hasil belajar. Bisa juga dampaknya hasil belajar siswa turun, bisa juga seperti Iya. itu. Semua itu bermasalah. Nah, Iya. kalau misalnya masalahnya Hapus Mi itu dampak. Hapus ya. Kemudian tadi hapus juga yang di atas semua ini. Ya, sudah. Sama kayak nomor 1 juga Pak. Motivasi siswa belajar rendah. Oh, iya. Hah? Sama berarti. kalau mau bedakan Pak, hasil belajar kita ambil satu. Ya, sarannya mungkin bagus Iya. hasil belajar, Pak Alfian. Ya, Bisa hasil ada belajar, sama tapi kita hasil mau bedakan. belajar. Iya. Nah, kan semua bisa diukur itu, hasil belajar, motivasi. Oke. Jangan merepotkan diri. Ya, kajian literaturnya sana dicari. Nah, kita sesuaikan kajian literatur, Pak. Jadi kalau misalnya guru, misalnya masalahnya pada guru, memang tepat ini, kita carikan Pak. Apakah model, apakah perbaikan media, itu terserah. Nah, itu bisa diselesaikan di kelas itu, karena masalahnya sama guru. Permasalahannya ada sama guru, itulah yang perlu kita perbaiki di lapangan. Ini sudah cocok Terjawab ini, itu, Pak. sudah multimedia pembelajaran. Iya. Sudah benar itu. Yang keempat apa? Coba yang keempat. Konsep hot tepak dalam pembelajaran masih rendah. Konsep hot. Apa itu tepak? Apa itu hot? Ini belum Pak, hot saja Pak, nggak bisa tepak Pak. Iya. Ini belum paham betul. Kalau tepak itu sebenarnya integrasi pedagogik dengan teknologi. Sebenarnya penggunaan TIK di dalam pembelajaran. Ya. TIK dalam pembelajaran.
konsep host dalam pembelajaran masih rendah. Konsep host dalam pembelajaran masih rendah. Ini bukan, ini masalahnya guru ini, guru yang bermasalah kalau begini. Siswa tidak tahu itu host apa. Jadi cari dulu, jangan cari, jangan ini. Karena ini permasalahan guru yang bermasalah kalau begini. Cari masalah yang lain. Guru belum mampu merancang pembelajaran berbasis host. Kalau saya jamin berbasis host, supaya nanti kau pusing lagi sendiri tuh. Jangan dihapus itu, undur dulu. Ya, berbasis tik saja, supaya kau mudah. Tulis di sini, ganti nih host menjadi tik. Ya. Gini, Pak. Ya. Bukan konseptif. Apa kira-kira ini yang cocok? Kalau konseptif itu ini pembelajaran berbasis itu. Ini kalau konseptif ini pengetahuan tik. Kalau ini berbasis tik berarti pembelajaran yang berbasis tik. Ya, bedakan. Ya. Multimedia tadi. Teknologi pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK. Apakah bisa kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran? Kurangnya pemahaman materi, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran masih rendah. Oke, itu dibawa ke bagian kolom 2. Hapus ini. Kopi dulu. Bukan itu yang ini kurangnya. Kopi masukkan ke sini. Ya, kemudian hapus tiknya. Ya. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran masih rendah. Oke. Ini dihapus, harus mencari masalah. Dihapus saja langsung. Saya kan sudah temukan masalahnya. Kenapa mau dicari lagi? Guru belum mampu merancang. Ini dibawa juga dihapus. Kurangnya pemahaman. Ya, hapus. Ya, sudah jelas dah. Cari nanti literatur tentang TIK. Ya, pembelajaran berbasis TIK. Ya, bukan teorinya TIK. Bukan teori TIK, tapi pembelajaran berbasis TIK. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Oke. Sekarang Pak Sarip. Jadi memang Pak, kalau kita lihat, kalau misalnya akar masalahnya dari guru itu mudah diselesaikan di kelas, itu intinya Pak. Iya. Asal jangan masalah gajinya Tapi Pak Sarip. kalau akar masalahnya Oke, silakan. Sudah ya? Sudah. Ya, sudah Terima Pak. kasih, Bapak. Iya. Tinggal disesuaikan nanti. Oke, Bagus Pak. tuh Pak Alfian. Banyak yang dikoreksi daripada jalan terus sampai besok tidak ada. Enggak jelas. Iya, Pak. Iya. Oke. Oke, masukkan Terima Pak kasih saran Alfian. dari Bapak. Iya, ada lagi Bapak. Ya, ditutup aja nanti ini ya. Ada masukan dari Bapak Pandi. Ya, silakan Pandi. Mungkin bahasanya Pak di sini untuk nomor 4 mungkin karena di bawah sudah ada masih rendah, mungkin kurangnya mungkin Iya. dihilangkan saja Pak. Iya, Pemahaman dua-dua, siswa Ki. terhadap materi pembelajaran masih rendah ya. Ya. Lebih bagus mungkin begitu. Bisa pemahaman siswi terhadap materi produktif. Ya. Materi Mungkin itu produktif. Iya. Mungkin itu saya masukkan. Oke. Iya.
Sudah, Pak. Izin stop. Sudah ya. Ada lagi yang mau menambahkan, teman-teman? Maaf, saya masih banyak kurangnya. Saya kira sudah cukup tercerahkan ya pikiran saya, Bapak. Ya, sudah cukup ya. Nanti tinggal dikembangkan besok kita presentasi. Ya, Bapak. Presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa satu kapan? Siapa lagi? Siapa yang belum Saya, pernah Pak. ini? Pak Hamdan, ya Iya, kayaknya. Ya, silakan Pak Karena Hamdan. punya saya kayaknya banyak yang belum, Pak. Iya, Mohon bantuannya nggih, Pak. nggih. Saya sharing nggih, Pak ya. Punya Iya, saya. iya. Oke, jadi sambil menyiapkan Pak Hamdan ya, jadi mungkin besok saya ada kegiatan pagi, mungkin kita hanya siang saja Pak Sarip ya. Pak Sarip. Ya, insya Allah Pak. Boleh, Ya, Pak. jam 2 saja kita ambil langsung 3 jam di situ. Hanya istirahat Oh, iya. untuk sholat asar, baru lanjut. Oh ya Pak. Iya, Boleh Pak. Insya Allah. karena ada promosi kemenakan di UNAS, saya harus hadir besok. Iya. Bisa. Oke, ya, silakan Pak Hamdan. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah saya sebenarnya itu, Pak, kesulitan untuk mencari literatur atau jurnal dari penyebab masalah, Pak. Itu yang sekarang saya mengalami kesulitan, Pak. Mohon bantuannya, gitu, Pak. Yang pertama itu siswa kurang mampu menerapkan konsep bilangan dan keterampilan menghitung dalam mapel elektronika. Ya, mungkin langsung saja. Tidak perlu kita bacakan, sudah dibaca nih juga. Saya bisa baca di sini. Tidak dilihat ya, supaya lebih mudah. Kemudian yang satu aja dulu. Yang satu aja dulu supaya efektif. Nomor 1. Ya, silakan. Untuk menurut Marsudi, presentasi belajar seseorang atau siswa akan mempengaruhi pada tarif hasil belajar yang mencakup aspek-aspek yang berkenan dengan perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa pada ranah kognitif, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat berupa kreativitas, komunikasi, interaksi, dan lain sebagainya. Itu ngambil dari jurnal UNJ, Pak. Nah, saya ngambil tapi belum ada analisisnya, tapi itu masih mencari kelebihan dan kekurangannya itu, Pak, atau kelemahannya. Tapi ya itu saya masih belum paham benar, yaitu model pembelajaran apa itu PBL atau proyek berbasis yang lainnya, itu masih belum paham betul, Pak. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan konsentrasi peserta didik melalui optimalisasi modalitas belajar peserta didik. Nah, itu dari Jurnal Pendidikan Penabur. Nah, itu yang strategi guru untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik di dalam kelas adalah memberikan peserta didik untuk mengambil keputusan serta kontrol, kemudian memberikan sebuah instruksi yang jelas, menciptakan lingkungan kelas berbasis bebas ancaman, gitu, Pak. Untuk yang keempat, ubah suasana belajar, sering memberi suasana yang
berubah-ubah kayak misal suasana yang menekan atau suasana yang menyenangkan gitu Pak. Itu yang permasalahan yang nomor 1 Pak. Mungkin Saya ke belakang ada dulu Pak Sarip, dicermati dulu Pak Sarip. Ya, ya silakan Pak. bisa saya lanjut Pak, apa cuma nomor 1 aja dulu? Ya, satu saja dulu Pak. Siapa Pak Hamdan ya? Iya. Ya. Oke, Pak Hamdan. Jadi siswa kurang mampu menerapkan konsep bilangan dan keterampilan menghitung. Konsep bilangan dan keterampilan menghitung dalam mapel elektronika dasar. Ini ada 2 masalah di sini Pak ya. Ada 2 masalah, yaitu kurang mampu menerapkan konsep bilangan dan kurang mampu menerapkan keterampilan menghitung. Ya, itu satu masalah atau 2 masalah di situ Pak. Oh, ini kelihatannya Tanya 2 dulu. soalnya. Iya. Ya, 2 masalah Pak ya. Iya. Minat belajar kurang dan kemampuan siswa dalam menangkap materi rendah. Ya. Kalau seperti ini Pak, masalahnya dua-duanya ini akar masalahnya dari siswa. Tentu yang akan diperbaiki ini apa tindakan yang akan dilakukan oleh guru. Maksudnya di akar masalah bukan guru masalahnya. Ya, tidak ada masalahnya guru di sini, Pak. Sehingga mungkin nanti Bapak akan kesulitan nantinya di dalam penerapan atau pada saat pembuatan rencana aksi atau perangkat pembelajaran. Ya. Iya. Karena tidak ada yang bisa, artinya masalahnya selalu guru siswa, sehingga yang perlu dilakukan oleh guru ini hanya mencarikan model pembelajaran ya. Iya, model pembelajaran. Kalau seperti tadi Pak, kalau misalnya masalahnya sama guru, itu kan banyak yang bisa dilakukan oleh guru. Ya Pak ya. Banyak yang bisa dilakukan oleh guru karena akar masalahnya itu dari guru. Tentu banyak yang bisa dilakukan, antara lain misalnya mungkin perbaikan model pembelajaran, atau paling tidak strategi atau metode, atau perbaikan media dalam mengatasi masalah siswa ini. Ya. Jadi itu barangkali perlu kita tinjau ini Pak, minat belajar kurang dan kemampuan siswa dalam menangkap. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau dua-duanya masalahnya dari siswa, biasanya sulit terpecahkan di dalam PBM. Jadi gimana Pak? Ya, kalau saya sarankan Pak, yang minat belajar itu kita rubah. Ya, kita rubah di akar masalahnya, kita rubah. Akar masalahnya kita jadikan akar masalah dari guru. Apakah dia strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa misalnya, ya. Jadi ini kalau strategi atau cari Pak yang bisa menyelesaikan masalah ini, kayak ini kan literasi numerasi nih, ya, menghitung, terutama perhitungan dan bilangan itu adalah masuk dalam kategori numerasi. Ya. Atau strategi pembelajaran yang tidak sesuai. Strategi pembelajaran guru yang diterapkan, ya, strategi pembelajaran guru yang diterapkan tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya. Jadi ini kalau misalnya strategi pembelajaran, tentu ini bisa diperbaiki Pak dengan mencari strategi atau model, ya. Jadi apakah yang mana lebih bagus, model pembelajaran yang tidak sesuai atau
strategi. Kalau strategi itu kan sedikit, artinya lebih sempit dibanding dengan model. Kalau model itu ada beberapa metode di dalamnya, ada beberapa strategi di dalamnya. Jadi yang mana cocok? Kalau kita menggunakan model pembelajaran saja, ya, atau misalnya strategi. Tapi lebih cenderung barangkali kalau kita gunakan model, Pak. Ya, model pembelajaran yang tidak sesuai. Karena di dalam model pembelajaran itu ada beberapa metode, ada beberapa cara, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, tinggal kita carikan bagaimana model pembelajaran apa yang bisa mengatasi masalahnya siswa ini, mampu menerapkan konsep bilangan. Ya, apakah dengan apalagi namanya tadi ada itu yang teman tadi, apakah dengan permainan, ya, kuis, model model pembelajaran atau betul pembelajaran kuis, memberikan permainan seperti itu sehingga siswa tertarik di dalam mempelajari bilangan dan kecepatan berhitung. Ya, itu barangkali Pak yang perlu kita carikan itu solusinya. Ya, kita carikan model pembelajaran apa yang cocok untuk menjawab masalahnya siswa ini. Ya. Ya. Saya kira itu Pak yang ini. Nomor 1. Kalau yang nomor 2-nya itu gimana Pak? Ya. Kalau nomor 2 apa itu Pak? Ini Pak, untuk nomor 2 siswa tidak percaya diri dalam presentasi Pak. Untuk kurangnya menguasai materi dan belum siswa terbiasa tidak percaya diri dalam presentasi. Siswa tidak percaya diri dalam presentasi. Nah, kan biasanya begini Pak. Apa kira-kira dampaknya terhadap siswa ini Pak? Kalau misalnya apalagi namanya kurang menguasai materi, kan kurang menguasai materi. Ya ini kan akar masalahnya itu karena tidak menguasai materi. Sebenarnya kalau tidak menguasai materi, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, kan itu nanti selalu guru yang harus kita mencarikan solusi ini Pak. Iya. Dilakukan solusi dilaksanakan pada saat melaksanakan PPL, pada saat melaksanakan PBM. Iya. Karena ini masalah Pak, satu KD, ya, satu KD yang harus diajarkan yang sehubungan dengan masalah siswa, dan setelah kita ajarkan itu terjawab ini masalahnya siswa. Jadi untuk itu Pak, jadi ini emang akar permasalahannya kurangnya menguasai materi gitu, dan belum terbiasa public speaking. Kemudian nanti jurnalnya itu penelitian dari kepercayaan diri siswanya gitu Pak. Ya, jadi untuk meningkatkan apalagi namanya kepercayaan diri siswa, apa yang dilakukan oleh guru Pak? Oh, gitu. Itu nanti solusinya Ya, di sebelah kanan sendiri, analisis gitu Pak. Ya. Untuk tindakannya atau tindakannya guru ya. itu nanti ditaruh di mana Pak? Ya, itulah yang saya maksudkan. Kalau misalnya apakah model-model pembelajaran yang dipilih. Nah, ini kan bagaimana model pembelajaran apa kira-kira yang mendukung ini masalah, yang bisa menyelesaikan ini masalah maksud saya. Ya, berarti perbaikan model pembelajaran oleh guru. Padahal siswa yang sebenarnya yang masalahnya di sini adalah siswa. Kira-kira apa model pembelajaran? Coba model pembelajaran apa yang Bapak pilih di kajian teorinya, kajian literaturnya, Pak? Karena kita ambil di sini model pembelajaran, tentu kajian. Ada model pembelajaran Pak yang Bapak pilih yang ada di kajian literatur?
Kalau untuk model pembelajaran itu berbasis proyek ada, Pak. Kalau kelihatannya saya lihat di jurnal-jurnal ini. Iya. Presentasi, Pembahasan. Jadi ini kan begini Pak. Analisis ini kan Bapak mengarah hasil apalagi namanya analisis alternatif solusi itu Bapak mengarah ke model pembelajaran yang dipilih. Nah, sementara di kajian teori Bapak, kajian literaturnya belum ada model pembelajaran yang dikaji di sini, yang diambil, yang dikutip. Kira-kira model pembelajaran apa yang cocok untuk mengatasi masalah ini, yang mendukung masalah ini, untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu yang Pak, itu yang perlu kita perbaiki. Ya. okay. Jadi ini kurangnya menguasai materi siswa. Masalahnya kurangnya menguasai materi berarti bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran yang menarik, ya, yang menarik minat dan motivasi siswa di dalam pada saat PBM. Nah, ya ini sementara percaya diri dalam presentasi apa ini Pak? Maksudnya presentasi dalam hal apa? Kalau ini dalam hal produk yang dibuat di elektronika dasar Pak, kayak power supply. Jadi nanti presentasi membuat power supply, ya kemudian dipresentasikan cara kerjanya. Misalkan ada potensio, kemudian ada display. Nah, ya berarti kayak gitu. Model project board ya misalnya, ke Bapak pilih model project board. Ya. Nah, kalau model project board itu tentu ada sintaksnya Pak ya. Ada langkah-langkahnya apa-apa yang dilakukan di dalam model, misalnya Bapak memilih model project Word ya, model pembelajaran ada sintaksnya itu Pak. Artinya sintaks itu dilakukan pada langkah-langkah pembelajaran atau pada skenario pembelajaran. Nah, tentu dalam skenario pembelajaran itu pasti ada penguasaan materi di dalamnya. Harus siswa menguasai materi ini kalau di project board. Ya, salah satu di dalamnya itu penguasaan materi. Karena kalau dia tidak kuasai materinya, mana mungkin siswa bisa membuat project board. Ya. Ya, Pak. Nah, makanya di kajian teori, di kajian literaturnya Pak, diperjelas di situ. Kalau Bapak mengambil misalnya menentukan salah satu model pembelajaran, yaitu yang dicarikan literaturnya Pak. Kemudian ditambah dengan masukan dari hasil wawancara, terutama hasil wawancara dari pakar atau misalnya dari kepala sekolah atau yang pengampu, misalnya yang punya kompetensi dalam pembelajaran itu atau dalam materi terutama guru praktek ya, guru produktif. Jadi literaturnya itu mengarah ke berbasis project based learning gitu Pak. Iya, kalau Bapak misalnya memilih project work, kalau sifatnya itu adalah ada misalnya membuat power supply Pak ya. Power supply itu kan ada barang misalnya Pak, kan ada barang yang dibuat Pak ya, ada alat yang dibuat, tentu sifatnya adalah project work yang cocok. Iya. Tentu project work yang cocok untuk model pembelajarannya. Nah, tinggal kita lihat langkah-langkahnya itu Pak. Langkah-langkah di model pembelajaran project work, apa-apakah yang harus di situ kita lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa ini. Karena ini kan kenapa siswa kurang percaya diri dalam mengkomunikasikan atau mempresentasikan, karena dia tidak menguasai materinya. Kasih skripsinya bro. Iya. Jadi ini nanti yang akan permasalahannya kurangnya menguasai materi aja beserta public speakingnya juga Pak. Kalau menurut jenengan. Sebenarnya Pak ini masalah siswa ini, dua-duanya ini masalah Pak. Oh gitu. Dua-duanya berada di siswa, tidak ada
makanya saya katakan guru kesulitan dalam mengambil suatu keputusan. Oh, iya iya. Iya, karena dua-duanya ini masalahnya di siswa. Seharusnya salah satunya, satu bermasalah di siswa, satu bermasalah di guru. Akar masalahnya kalau guru gampang mengambil kebijakan, gampang mengambil keputusan. Jadi akar permasalahannya bisa diganti apa? Guru Ya, bisa diganti, kesulitan, Pak. Nah, guru kesulitan memberi metode atau mode pembelajaran tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. gimana Pak Nggih? Guru Yang model pembelajaran yang dilakukan guru tidak sesuai dengan materi atau strategi atau mode, terserah. Model pembelajaran tidak sesuai. Model pembelajaran tidak sesuai dengan model pembelajaran yang dilakukan guru tidak sesuai dengan materi pelajaran, materi yang diberikan. Nah, sehingga siswa kurang percaya karena tidak tertarik. Itu dampaknya dampaknya itu karena dia tidak kuasai materinya, karena dia siswa tidak tertarik mempelajari materi itu, sehingga dia tidak menguasai. Nah, tidak menguasai materi sehingga dia kurang percaya, tidak percaya pada saat mempresentasikan. Ya. Atau mungkin ada masukan dari Pak Supriyadi, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin biar masalahnya nih harus dievaluasi Pak Sarip ini. Iya. Karena nanti susahnya itu untuk mengujinya itu siswa tidak percaya di dalam presentasi. Itulah yang saya carikan saja dulu ya, dicarikan itu apa yang berhubungan dengan siswa yang bisa dipecahkan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya tadi itu motivasi, hasil belajar, Iya. Kurang konsentrasi mungkin ada yang sakit. Ya itu saya katakan. Ya nanti di situ ya. Jadi apakah karena kalau hanya percaya diri dalam presentasi itu nanti bagaimana ngukurnya nanti? Iya. Jadi yang untuk siswa tidak percaya diri ini diganti lagi apa gimana nih Pak? Iya, kalau bisa diganti aja karena nanti kesulitan itu. Kesulitan nanti untuk mengukur itu. Makanya saya tidak jauh-jauh sebenarnya itu yang permasalahan-permasalahan itu. Permasalahan siswa itu. Itu apalagi yang nomor 3 ini pengayaan itu yang agak susah juga Pak. Untuk jurnalnya atau literaturnya itu nggak ada sama sekali Pak. Yang mana? Yang nomor 3 ini terutama ini guru cenderung tidak memberi pengayaan pada siswa yang nilainya di atas rata-rata. Iya, makanya ini masalah guru, makanya permasalahan siswa dimunculkan sudah tadi materi bentuk tes. Jurnalnya itu cuma yang ada cuma satu tapi tidak mengena gitu Pak. Yang kemarin pas 1.2 itu Pak. Jadi kesulitan saya mencari literaturnya. Makanya tadi karena susah mencarinya itu karena rata-rata itu penelitian itu berhubungan antara kalau yang di kependidikan itu hubungan antara kesulitan siswa misalnya apakah itu hasil belajar, apakah motivasi atau minat. Paling-paling ujungnya ke situ, kemudian larinya ke model, metode itu aja. Jangan terlalu jauh misalnya karena ini masalah guru dua-duanya guru ini masalah di akar masalahnya juga masalah. Ini mau saya ganti Pak, kemampuan beberapa siswa memahami materi dalam kemampuan siswa memahami materi dalam bentuk tes yang rendah. Itu bisa langsung saja kemampuan siswa memahami, jangan lagi beberapa. Kan itu selalu di rata-rata. gitu, kemampuan siswa gitu ya Pak. Iya, kemampuan siswa memahami materi dalam bentuk teks. Kemudian yang akar permasalahannya siswa kesulitan menemukan ide pokok dan hal yang penting dalam bacaan belajar rendah. Apa itu?
mana diambil? Ini Pak, siswa kesulitan menemukan ide pokok dan hal yang penting dalam bacaan belajar rendah. Maksudnya itu inti dari cerita atau pada saat membaca materi itu kurang. Pak, saya tanya dulu Pak Hamdam. Pak Hamdam ini guru bahasa Indonesia di elektronika atau apa ya? Saya itu apa kurang, kalau untuk merangkum itu kayaknya kurang Pak. Maksudnya Nah, maksud saya ini kan persoalan bacaan ini penting dalam Nggih. bacaan belajar rendah. Ya, coba. iya. Ini kan orang bahasa Indonesia ini yang ini. Oh gitu Pak. Iya. Maksudnya anak-anak kan kadang-kadang itu malas belajar. Maksudnya gini Pak. Iya. Maksudnya anak-anak itu malas membaca. Kemudian pada saat kita suruh membaca, kayaknya pengertian resistor gitu Pak. Untuk menjelaskan itu susah Pak kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Kemampuan siswa memahami materi dalam Memahami teks yang dibaca itu nggak bisa rendah gitu loh. Maksudnya gitu. Iya. Pak. Kalau Kalau saya di nomor 1 itu, di kolom nomor 2 itu kemampuan siswa memahami materi, ya masih rendah. Jangan lagi dalam bentuk teks itu yang sebelahnya, yang sebelah. sebelah Buang mana, Pak? saja yang kolom kedua sebelahnya. Oh, Ya, iya. kemampuan Kemampuan. siswa memahami materi masih rendah, Pelajaran. yang rendah ya. Jangan lagi dalam bentuk teks karena terkecoh nanti dengan bahasa Indonesia itu. Oh gitu Pak. Iya Pak, ya Pak. Iya. Terlalu detail mungkin Pak. Maksudnya gitu. Ya Allah. nggih. Iya. Kemudian Carikanlah solusinya apa akar masalahnya kira-kira. itu Nah, apa? itu akar masalahnya itu banyak. Tentunya apa? Ya, misalnya tidak menggunakan media, tidak menggunakan pembelajaran inovatif, kan begitu Ji. Nah, Pak Sarip, saya mau izin Iya, dulu Pak. Pak Sarip. Iya. Saya ke masjid Saya dulu. kira ini juga waktu sudah habis Pak. Seharusnya 1 jam mami ke ini. Nggih. Oke nah, Iya. Pak Sarip saya Yes. kalau Oke, sudah Pak, iya. ditutup saja karena ini Iya. sudah mau kamat. Oke. Nanti barangkali Pak Hamdan diam dulu Pak, nanti besok lagi baru kita Iya, ini. Karena saya lihat waktunya sudah Nggih. ngepet juga Pak. Iya. Nggih, Pak. Terima Oke, kasih Pak nggih. Oke Pak. Saya Nanti tutup. Terima kasih. Iya. Izin tutup nggih. Karena kita dibatasi, sebenarnya sudah lewat ini tadi sudah 1,5 jam tadi lebih.